persoalan kemudian pasti dalam apa ya, untuk mengembangkan ide dalam nulis, kemudian juga menjalankan untuk peran dakwah juga bersama teman-teman semuanya, semuanya itu kan pasti ada dan gimana kalau anggota dari internal dari keluarga apakah ada dan mungkin pakai pendukung dari teman dari keluarga kan juga pasti tidak memungkiri kita itu penting gitu, juga ada dukungan dari mungkin suami anak seperti itu. Nah itu ada nggak sih Mbak anggarannya kalau misalnya memang ada atau misalnya kira-kira ada saran mungkin untuk teman-teman yang sekiranya mungkin sekarang lagi berusaha untuk bergerak ya. Insya Allah. Ini pertanyaan yang bagus banget, cukup mengharu biru kelihatannya nih ya. Setengah curhat bagaimana saya nggak tahu. Tapi memang gini, memang jalan dakwah itu salah satu jalan kita insya Allah ke surganya Allah. Ya, jalan ke surganya Allah itu banyak banget sebetulnya kalau kita mau baca. Termasuk salah satunya jalan dakwah ini atau sedekah, amal-amal lain banyak. Termasuk dalam hal ini yang saya mau sampaikan, taat kepada suami ya Ustaz ya. Jadi memang ketika kita mau nyemplung di jalan dakwah ini, khususnya ini dalam hal gini, dakwah yang kita omongin sekarang apa ini? Mau jadi pengurus misalnya ya. Kalau sekedar dakwah membagikan flyer itu mah bisa ya siapa aja, nggak usah jadi pengurus. Teman-teman ini juga tinggal nge-broadcast, tinggal nge-share, it's okay. Itu keren banget, udah keren banget ya. Tapi kalau kita mau terlibat dalam suatu komunitas kepengurusan, ya seperti teman-teman yang sudah terjun di sini, entah kecemplung atau terjun bebas, saya nggak tahu, itu memang menurut hemat saya secara pribadi perlu yang namanya ridho suami. Ya seperti ibu-ibu kalau mau bekerja menjadi wanita karir, itu bukan nggak boleh, boleh, tapi harus seizin dan ridho suami. Karena memang fitrahnya perempuan itu kan mengurus anak dan sebagainya, tapi kita nggak tahu ada hal lain yang membuat kita harus bekerja dan sebagainya. Termasuk ini jalan dakwah sebagai misalnya kepanitiaan kepengurusan atau volunteer, ya kan? Itu memang penting banget itu ridho suami. Bahkan kita berangkat ngaji pun nggak usah jadi pengurus, teman-teman berangkat ngaji ke sini izin suami nggak tadi? Harus. Ke pasar aja saya mesti izin suami, ayah nanti aku mau ke ini ya, ke pasmon sebentar ya, udah gitu. Jadi ridho suami itu penting. Ketika misalnya kita mengalami hambatan, mungkin suami belum mengizinkan atau hari ini jangan dulu deh berangkat, ya udah nggak usah berangkat. Kalau saya sih gitu, karena nggak enak kan kita kalau berangkat ngaji mengurus sesuatu tapi suami nggak meridhoi, itu kayaknya hati itu kayak ada yang nggak enak gitu loh. Ya saya juga selalu bilang sama suami saya gini, ya Allah, ya aku minta ridhonya, karena aku paling takut kalau kamu nggak ridho sama aku takut nggak bisa masuk surganya gitu, maksudnya balik ya. Nah itu ridho suami itu salah satu jalan kita ke surga. Jadi buat apa kita aktif di sini sana sini kalau suami kita nggak ridho? Kalau saya gitu. Nah, nggak tahu, kalau saya mungkin salah, saya minta maaf, ilmu saya memang kurang, makanya saya hadirkan undang Ustadz Mauris ini untuk melengkapi kekurangan yang pastinya saya miliki. Jadi kalau punya halangan, hambatan itu biasa, tapi ini sambil didoakan, karena kita nggak tahu, Allah itu maha melembutkan hati, Allah maha membolak-balikan hati. Yang mungkin tadinya suami atau anak nggak ridho, jadi hambatan, halangan, kita nggak tahu ke depannya berapa hari lagi atau berapa tahun lagi, tiba-tiba restu itu tahu-tahu nih tiketnya, udah boleh silakan kamu jadi ustazah sana, boleh. Itu kan kita nggak tahu. Doa itu penting. Jadi istiqomah itu selain ikhtiar, itu doa, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan Allah. Kita bisa sampai di sini, bisa aktif ini itu bukan karena kita kok pintar, bukan karena kita itu mampu, tapi karena Allah izinkan ridho. Dan ridho Allah itu termasuk salah satunya dari ridho suami tadi, karena ridho suami itu ada ridho Allah juga. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya belum ada izin, misalnya ini aku nggak berprasangka apa-apa ya, jadi jangan dikait-kaitkan. Itu karena ini umum gitu loh. Saya nggak cuman bukan mengalami pribadi juga, maksudnya ada beberapa teman mungkin yang begitu, nggak apa-apa ya, silakan kalau mau dulukan dulu keluarga, karena ngurus keluarga itu juga ibadah. Dakwahnya hanya salah satu kok, salah satu jalan, bukan berarti ya udah kamu nggak usah dakwah. Dakwah kan bisa nggak harus dari pengurus aja. Tadi seperti dibilang, kita ngajak orang ngaji, datang nunjukin aja, kamu bisa ke pengajian tapi sorry ya nggak bisa datang karena masih rapat, kamu datang mau, itu aja
udah cukup, nggak apa-apa. Jadi jangan berkecil hati. Izin saya mau sedikit sekalian mungkin untuk closing ya Mbak Yani ya. Di dalam buku itu ada setiap kisahnya, itu ada quote-quote kecil yang bukan hadis, bukan Quran mungkin, tapi dari pengalaman teman-teman itu mungkin bisa diambil hikmah dan ibrahnya. Itu saya aja suka terharu sendiri ya, tonton ya. Saya baca cepat aja supaya nggak terlalu berlama-lama ya. Halaman 42, nanti kalau beli bisa dicatat. Jadilah bagian dari dakwah meskipun itu peran kecil, stay on the track. Rasanya sangat sulit berjuang istiqomah jika sendirian, tanpa berjalan bersama sahabat yang solihah. Dan itu saya rasakan banget gitu ya. Kalau saya nggak aktif di kepengurusan, mungkin saya kerjanya cuma ngapain di rumah, cuma tidur aja gitu. Tapi ini tidurnya saya sambil ngedesain, sambil nulis apa gitu. Terus halaman 63, jangan biarkan dirimu sendiri karena kesendirian itu akan membuatmu kembali ke masa-masa suram. Kenali dirimu dan potensimu. Selanjutnya gunakan, ingat aja tujuan awal kita yaitu mencari ridha Allah dan menegakkan agama Islam. Balik lagi, mencari ridha Allah termasuk di sini adalah ridho suami, jangan lupakan. Jadi jangan biar aku mau dakwah orang kamu nggak sedih, udah pokoknya ini kan jalan jangan salah. Itu ridho suami juga penting loh, itu salah satu akar juga dari ridhonya Allah. Halaman 90 nih, nanti cek. Jadi apalagi yang kita tunggu, maksimalkanlah medsos kita ya, meskipun hanya dengan memberikan info kajian, dengan menyebarkan flyer, karena tiap individu yang hadir di sini karena flyer atau karena info dari kita, insya Allah akan sampai pahala dakwahnya kepada kita yang menyampaikan. Halaman 94, dengan atau ini yang tadi saya sebutkan ya, dengan atau tanpa kita, agama Allah itu akan makin kuat. Jadi dakwah tetap akan terus berjalan. Kalau nggak mau berjalan di jalan dakwah, Allah pun akan menggantikan kita dengan orang lain. Pertanyaannya, maukah jika Allah menggantikan kita dengan orang lain? Ya. Terus yang nomor halaman 99 ada juga, waktu kita tidaklah banyak. Jadi tidak perlu mencoba semua hal. Yakinlah jika Allah sudah memberi hidayah atas kandung agama ini, nggak akan mungkin kalau Allah tidak menyiapkan apa kontribusi kita dalam dakwah. Kemudian untuk urusan dakwah, lakukan saja. Ini seperti tadi kata Eyang ya, batas umur tak ada yang tahu, jadi jangan ditunda-tunda karena siapa tahu esok belum tentu ada untuk kita. Itu. Dan terakhir, jadi yuk semangat bagi yang mau mulai berdakwah. Halaman 127 ya. What are you waiting for? Jangan tunda lagi, mulai dari hal yang kecil saja dulu, dan ingat ada surga yang harus kita perjuangkan. Mohon maaf lahir batin atas segalanya, semoga menginspirasi dan membuat kita semua saling bersemangat untuk tetap di jalan Allah. Amin. Amin. Masya Allah, barakallah. Hari ini kita banyak mendapat insight dari Ustaz dan juga Mbak Lia bagaimana mengisi waktu, dan salah satunya adalah bagaimana kita mengisi waktu dengan jalan dakwah dan berperan secara pelan-pelan sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita